Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Abdillah dari Prodi Teknik Informatika Angkatan 2024 kelas C dengan NPM 14122400063. Kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah bagaimana cara membongkar dan merakit sebuah CPU pada mata kuliah Arsitektur Komputer. Untuk pertama, bagaimana cara membongkar CPU adalah pertama, matikan komputer dan cabut semua kabel dari CPU. Dan kedua, lepaskan casing CPU dengan membuka skrup pada bagian belakang. Lalu identifikasi komponen-komponen internal seperti motherboard, prosesor, RAM, hard disk, dan lain-lain. Langkah keempat, lepaskan kabel-kabel yang terhubung ke setiap komponen. Kelima, lepaskan komponen satu persatu dengan hati-hati seperti RAM, kartu grafis, dan hard disk. Dan langkah terakhir adalah lepaskan motherboard dari casing CPU. Nah, untuk selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk merakit sebuah CPU. Pertama, pasang kembali motherboard ke casing dan kencangkan dengan skrup. Kedua, pasang prosesor ke soket CPU pada motherboard. Ketiga, pasang kipas pendingin prosesor dan pastikan terhubung ke motherboard. Keempat, masukkan RAM ke slot yang tersedia. Kelima, sambungkan hard disk atau SSD dengan kabel SATA ke motherboard. Keenam, pasang kembali kartu grafis jika ada atau komponen-komponen lain. Dan langkah ketujuh adalah sambungkan kabel power supply ke setiap komponennya. Dan langkah terakhir adalah tutup casing CPU dan sambungkan ke kabel eksternal. Nah, itu adalah bagaimana langkah-langkah membongkar dan merakit sebuah CPU di komputer. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Deni Firdaus, NPM 14122400061, Prodi Informatika kelas C angkatan 2024. Pada soal nomor 2, sebutkan setiap komponen komputer dan berikan penjelasannya. Yang pertama itu ada CPU. CPU bisa disebut otak komputer. Semua perhitungan dan instruksi diproses di sini. Semakin cepat CPU, semakin cepat performa komputer, seperti Intel dan AMD. Yang kedua ada RAM. RAM adalah memori sementara yang menyimpan data yang sedang digunakan. Ketika komputer mati, data yang di RAM akan hilang. Kapasitas RAM menentukan kemampuan komputer untuk menjalankan banyak instruksi atau aplikasi secara bersamaan. Yang ketiga ada storage atau penyimpanan, seperti hard disk dan SSD. Hard disk dan SSD adalah perangkat untuk menyimpan data. Hard disk menawarkan kapasitas besar dengan harga terjangkau, sedangkan SSD lebih cepat dalam membaca dan menulis data. Yang keempat ada motherboard. Motherboard adalah papan utama yang menghubungkan semua komponen seperti prosesor, RAM, CPU, storage. Bisa dibilang motherboard adalah pusat komunikasi yang membuat semua perangkat keras bekerja bersama. Yang kelima ada kartu grafis atau GPU. GPU di sini bertugas memproses grafis dan visual komponen. Komponen ini sangat penting untuk gaming, desain grafis, atau video editing. Kartu grafis seperti Nvidia, AMD, Radeon banyak digunakan untuk kebutuhan ini. Yang keenam ada PSU. PSU ini menyediakan daya listrik untuk semua komponen komputer
Komponen ini mengubah arus listrik dari eksternal menjadi daya yang sesuai untuk motherboard, CPU, dan perangkat lainnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Husain Habib Setiawan dari Prodi Informatika Angkatan 2024 dengan NPM 1412240036. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja sih yang ada di perangkat internal maupun eksternal dan apa saja fungsinya. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang perangkat internal. Perangkat internal komputer adalah komponen yang berada di dalam casing komputer dan fungsinya untuk menjalankan operasi utama di sistem komputer. Apa saja sih yang termasuk dalam perangkat internal? Yang pertama adalah CPU atau Central Processor Unit. Fungsi dari CPU adalah sebagai otak di komputer yang tugasnya mengolah, menyimpan, atau menjalankan operasi sistem yang ada dalam komputer. Yang kedua adalah motherboard. Fungsi dari motherboard sebagai papan utama yang menghubungkan semua komponen internal seperti prosesor dan RAM. Yang ketiga adalah RAM. Fungsi dari RAM adalah menyimpan data sementara yang diproses oleh komputer agar dapat diakses dengan cepat. Yang keempat adalah hard disk drive atau yang sering kita sebut HDD atau solid state drive atau yang sering kita sebut dengan SSD. Fungsinya adalah untuk menyimpan data secara permanen seperti sistem operasi, software, atau file pengguna yang penting. Yang kelima adalah GPU atau yang sering kita sebut Graphic Processor Unit. Dia berfungsi untuk memproses dan menampilkan visual data ke monitor. Dia biasanya berfungsi untuk rendering grafis. Biasanya pada game atau desain grafis, aplikasi desain grafis. Adalah kipas pendingin. Dia berfungsi untuk mencegah komputer agar tidak overheat. Yang ketujuh ada BIOS atau UEFI. Fungsinya sebagai sistem firmware dasar untuk memulai perangkat keras komputer dan memuat sistem. Lalu ada perangkat eksternal. Perangkat eksternal adalah komponen yang terhubung dari luar ke komputer untuk menambah fungsional. Salah satunya yang pertama monitor. Fungsinya adalah untuk menampilkan output visual dari komputer. Yang kedua ada keyboard. Fungsinya untuk alat input yang digunakan untuk mengetik data. Yang ketiga ada mouse. Fungsinya alat untuk mengontrol kursor yang ada di layar. Yang keempat ada speaker. Fungsinya menghasilkan audio atau suara dari komputer. Yang kelima ada printer, fungsinya untuk mencetak data digital ke media fisik seperti kertas. Yang keenam ada modem, fungsinya untuk menghubungkan komputer ke jaringan internet. Yang ketujuh ada scanner, yang fungsinya untuk mengkonversikan data fisik menjadi gambar format digital. Kesimpulannya adalah perangkat internal bertanggung jawab penuh atas proses dan operasi sistem utama yang ada di komputer. Lalu perangkat eksternal, dia seperti alat tambahan yang bisa menambah fungsional pada komputer. Keduanya adalah saling mendukung untuk memastikan komputer dapat bekerja dengan maksimal. Demikian tugas video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.